podcast bermutu dan berkualitas, podcast Citra Bangsa Bedana. Teman-teman, kembali lagi dengan Cindy. Seperti teman-teman lihat ya, hari ini podcastnya ada di ruangan yang berbeda nih. Sekarang Cindy berada di kantor kepala sekolah dari SMP Citra Bangsa yang puji Tuhan mendapat kesempatan untuk salah satu sekolah yang mendapat kesempatan untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas dengan nilai 94 dengan kategori sangat baik dan sangat bisa untuk melakukan proses pelajaran mengajar tatap muka. Jadi hari ini saya bersama dengan Ibu Ina, kepala sekolah dari SMP Citra Bangsa. Shalom Ibu, selamat pagi. Pagi kesini. Bagi gitu. Berarti kan ini sudah minggu kedua ya. Minggu kedua pembelajaran tatap muka mulai dari awal yang setelah surat dari provinsi turun ke kami ya, dari kota turun ke SMP gitu kan. Ibu, ini untuk evaluasi bagaimana tanggapannya anak-anak waktu pertama kali. Jadi minggu pertama itu seperti apa? Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Untuk SMP Citra Bangsa, pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas itu kalau kita evaluasi semuanya berjalan dengan baik. Yang pertama, puji Tuhan, anak-anak siswa semua memang antusias dan mereka memang sudah kami persiapkan dalam tanda kutip. Hal yang pertama sekali itu adalah prokes, protokol kesehatan, dan itu mereka mentaati. Dan memang awal-awal jujur bahwa kami yang agak sedikit kewalahan dan takut kalau mereka di dalam kelas itu namanya anak-anak, mereka pasti akan mungkin bosan, jenuh karena selama dari pagi sampai siang itu di dalam kelas dan tetap mentaati protokol kesehatan. Tidak boleh meninggalkan ruangannya. Betul sekali. Berarti konsepnya ini benar-benar anak-anak hanya boleh dari luar langsung masuk ke kelas sampai jam pulang baru mereka keluar dari kelas. Itu betul sekali. Jadi orang tuanya jemput dan mereka kami izinkan untuk keluar dari kelas supaya tidak ada kerumunan dan sebagainya. Dan mereka betul-betul mentaati prokes, termasuk memakai masker di dalam ruang kelas. Pembelajaran berjalan dengan baik. Ibu, yang saya mau tanyakan, apakah pembelajaran tatap muka ini dilakukan dari kelas 9, dari kelas 7 sampai kelas 9 atau dibagi-bagi shift begitu Ibu? Ya. Hanya karena rekomendasi dari pemerintah dalam hari ini, pemerintah kota dinas pendidikan itu hanya kelas 7. Jadi hanya kelas 7 saja. Memang mereka bagi shift tapi shift hari. Jadi ketika mereka ada yang dapat Senin, Rabu, Jumat, sementara ada teman-temannya yang dibagi dua karena memang 50% satu kelas, mereka sekitar 22 sampai 24 orang itu dibagi dua. Dan tapi ada keunikannya adalah kalau kita Citra Bangsa SMP, walaupun mereka di rumah, ikut di rumah, tapi itu langsung secara langsung. Jadi gurunya mengajar, mereka langsung lihat dari sana langsung. Jadi tidak ada tertunda begitu nanti. Nah, seperti itu. Jadi masih rangkap ya, offline online ya, masih rangkap offline online. Kalau untuk tanggapan orang tua, ada yang masuk tanggapannya orang tua seperti apa? Orang tua senang sekali, bahkan mereka maunya tiap hari datang. Tapi kita bilang ya kita terikat aturan. Iya. Aturan, jadi anaknya ada yang masuk Senin, Rabu, Jumat, ada yang Selasa, Kamis, Senin lagi, seperti itu. Menurut saya orang tua juga pasti jenuh. Mereka jenuh, mereka ngajar anak sendiri, baru mereka tahu memang pekerjaan guru itu tidak gampang. Pekerjaan sebagai guru itu sangat-sangat tidak gampang. Betul sekali. Walaupun itu anak mereka sendiri, tapi mereka juga harus menguasai materi, mereka juga harus belajar lagi kembali googling lah atau mencari referensi lain untuk
membantu berjalannya proses melanjutkan belajar selama offline kemarin, selama online kemarin. Jadi ya, ya puji Tuhan ya, berarti orang tua semua menyetujui dan antusias sekali ya. Betul. Antusias Mungkin sekali kata ya. yang paling tepat. Iya. Sangat antusias dan tidak sabar untuk ini anak-anaknya belajar. Cepat masuk begitu, cepat masuk sekolah. Itu sangat antusias. Baik Ibu, untuk protokolnya sendiri, protokol dari kota ya, dari wali kota ya berarti. Dari kota, untuk dari pemerintah kota itu sampai kapan Ibu? Apakah dibatasi sampai bulan ini, lalu nanti dievaluasi seperti apa? Jadi mereka evaluasi sampai pada Oktober ini. Setelah itu, apabila dalam evaluasinya kita mentaati sesuai rekomendasi aturan dari wali kota atau dari kepala dinas itu, kalau kita mentaati, kita memang sudah sesuai dengan aturan, akan ditingkatkan. Mungkin tambah kelas 9 atau ini kelas 8. Jadi semuanya yang penting kita lewati ini masa percobaan ini dulu ya, masa krisis ini kita lewati baik-baik dan semuanya berjalan dengan baik. Puji Tuhan sampai dengan hari ini ya. Untuk Ibu Cindy ketahui juga bahwa karena kita sangat concern dengan masalahnya protokol kesehatan, jadi semua guru, semua siswa-siswa tanggal 12 ini kan mau vaksin. Kalau semua guru sudah harus divaksin, bahkan kami pernah sempat memulangkan ada mahasiswa PPR yang kami tanya sudah vaksin belum, tidak vaksin, kita pulangkan, tidak boleh. Siapapun yang masuk ke SMP Citra Bangsa dipastikan harus sudah vaksin. Tamu pun begitu, kita tanya sudah vaksin atau tidak. Kalau belum vaksin tidak boleh masuk. Nah, begitu. Itu memang harus tegas ya Ibu ya, untuk mempertahankan prokes agar kedepannya semakin banyak yang bisa masuk, semakin banyak yang kembali akhirnya ke sekolah. Saya juga pasti yakin bahwa anak-anak juga sudah kangen dengan teman-teman, karena tiap hari belajarnya di rumah saja, kan bosan gitu. Dan kalau untuk online sendiri kan ada saja yang bisa matikan kamera, terus mungkin dia bikin belum apa ya, namanya juga anak-anak ya Ibu ya. Iya begitu. Namanya juga anak-anak, mungkin pas mereka lagi malas atau bagaimana ya mereka buka saja, tapi dimatikan kameranya mungkin atau apa gitu kan. Atau mereka main yang lain. Iya, itu terjadi. Itu dia. Berarti. Kalau untuk kendala Ibu selama 2 minggu ini, khususnya terkait dengan pembelajaran ini. Saya harus jujur ya, kita tidak ada kendala sebenarnya, tidak ada kendala karena semua anak-anak ini masuk dan tidak ada komplain apa dari orang tua, dan semua SOP yang kita atur, SOP dari masuk dari ruangan depan, kapan dia keluar lewat mana, apa semua itu berjalan dengan baik, jam berapa dia harus ada di kelas, semuanya tertata dan teratur begitu. Jadi kami merasa tidak ada masalah. Hanya memang yang kita masih bergumul adalah yang belajar di rumah itu, karena ada keluhan dari orang tua bahwa orang tua yang sibuk, orang tua yang sibuk itu anak-anak mereka kurang terpantau oleh mereka, walaupun pihak sekolah ini terus memantau mereka. Jadi anak yang matikan kamera itu dianggap alpha. Itu sudah pasti kita anggap alpha. Yang tidak ikut ini devotion pagi dari mulai 7:30 itu kita anggap alpha. Di absensinya jelas-jelas. Jadi biasa ini menjadi masalah orang tua. Solusinya apa? Jadi kita suruh orang tua antarkan dia ke sekolah, kan ruangan sebesar ini, gedung sebesar ini. Kalau dia di dalam ruangan sendiri tidak apa-apa. Dia belajar situ dan guru tetap memantau dia. Jadi sekitar 8 anak yang kita suruh harus datang di sekolah. Untuk bukan kelas 7, kelas 8 ya. Kelas 7 kan ini kelas 7 kan tatap muka. Kasihannya di kelas 8 dan kelas, saya sangat paham kejenuhan mereka. Tapi memang kita harus melewati ini. Begitu. Ini bukan bertahan sendiri, ini semua kita semua lagi namanya pandemi ya, menyeluruh sampai ke luar negeri. Rasanya
satu bumi ini kacau balau gara-gara pandemi, semenjak pandemi ini, apalagi ini sudah tahun kedua. Ibu, untuk jadwal per harinya itu mulai jam berapa, selesai jam berapa? Ya. Kalau pembelajarannya mulai jam 8, tapi kita setengah 8 anak-anak dibosan pagi, renungan pagi, jadi berdoa bersama. Setiap pagi. Jadi mereka sampai jam 11.20. Tapi mereka keluarnya itu dari kita 11.20, ada pembinaan karakter atau diffusion siang, itu mereka jam 12. Dan mereka senang, anak-anak itu senang. Puji Tuhan. Ya, Puji Tuhan. Apalagi kelas 7 ya, banyak kelas 7 baru masuk nih. Mereka, dan memang harus diutamakan karena baru siswa baru kan, jadi harus setidaknya mau belajar pun akhirnya terbantu dan mereka bisa langsung datang sekolah gitu. Ibu, kalau dari ibu sendiri, dari kacamata kepala sekolah, ibu melihat semuanya proses ini mulai dari anak-anak, orang tua, guru, bahkan ibu sendiri, apa yang ibu rasakan selama ini? Selama pembelajaran tatap muka ini. Ya. Yang pertama saya merasa terhibur ya, karena kita sudah berkesempatan untuk pembelajaran. Itu yang kita doakan, kita gumulkan, kita harapkan kapan bisa pembelajaran tatap muka, apalagi anak kelas 7. Kasihan sekali mereka. Jadi perasaan saya sangat bersyukur. Jadi waktu kami pertemuan dengan orang tua, saya sampaikan kami sangat bersyukur. Orang tua juga, karena mereka antusias, mereka senang sekali. Itu menambah rasa semangat, rasa senang kita bersama-sama dengan kawan-kawan guru ini. Jadi makanya saya sampaikan kepada kawan guru, do the best, lakukan yang terbaik. Memang kita punya moto adalah lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Kita punya moto, jadi saya merasa sangat senang dan sangat terhibur. Dan semuanya berjalan dengan baik. Ibu sebagai kepala sekolah, kepala sekolah, dan juga guru atau staf lain pun jadinya juga akhirnya ini setelah mereka juga pasti guru-guru juga pasti ada kendala selama kuliah online, selama pembelajaran online. Ya puji Tuhan berjalan dengan baik ya ibu ya selama ini. Baik ibu, untuk rencana kedepannya itu bakal seperti apa nanti? Kami optimis, dari seperti yang wawancara pertama itu, harus kami sangat optimis bahwa anak-anak pasti akan pembelajaran tatap muka semuanya, ya, semuanya pasti akan sampai pada titik mereka mengikuti tatap muka. Jadi rencana kita kalau ke depan kalau sudah tatap muka semuanya, tentunya kita akan betul-betul kembali pada program-program yang standar yang dulu-dulunya kita lakukan, yang memang sangat diharapkan oleh anak-anak. Itu program misalnya ada eskul, ada ini dan itu. Kasihan sekali mereka sangat mengharapkan itu. Tetapi apabila ternyata ke depan ini masih seperti ini, tentunya harapan kami adalah yang paling utama orang tua mau bekerja sama dengan kami. Itu yang paling penting. Ya. Kalau anak-anak bagi saya pribadi dalam kacamata saya, cuma tidak masalah, tidak terlalu bermasalah kalau mereka ini didukung walaupun pakai sip-sipan. Jadi misalnya mereka tatap muka itu tetap terbatas, tapi sip-sipan, tapi anak-anak ini mereka mau. Nah, itu yang bagi kami, anak-anak sebenarnya tidak bermasalah. Tapi untuk ini kita ketahui juga bahwa 3 hari mereka di rumah itu memang kan 3 hari, sip-sipannya hari. Itu memang masih menjadi pergumulan, kalau mau dibilang masih menjadi kesedihan kita di sekolah untuk terus berharap Tuhan betul-betul memberikan kita
satu waktu di mana anak-anak bisa berkumpul dan belajar semuanya bersama. bisa Iya. bersama. Itu doa kita semua ya, bukan hanya dari SMP, bahkan dari sekolah-sekolah Dari lain. sekolah lain semuanya. Semua sekolah-sekolah pasti berharap, dan pemerintah sendiri juga mengupayakan bagaimana caranya agar bisa secepatnya. Tapi begini Ibu, kita guru-guru dari karena situasi kondisi ini memacu guru untuk lebih kreatif lagi. Baik. Ada dia punya dia punya positifnya juga. Guru-guru tidak bisa lagi seperti waktu pembelajaran standar dulu itu biasa-biasa saja. Tapi sekarang dia harus lebih kreatif lagi. Dia harus memperkaya, mengupdate diri untuk menghadapi anak-anak. Jadi anak-anak tidak boleh lebih pintar dari mereka dalam memanfaatkan gadget dan sebagainya untuk tools untuk pembelajaran itu. Karena memang betul Ibu bilang, mereka nanti mereka kasih matikan kamera dan tidak tahu dia ikut atau tidak, seperti itu. Nah, itu yang kedapatan. Jadi kita kedapatan, kita buat peraturan apabila kamera dimatikan, dan tidak ada informasi apa, misalnya dia mau ke belakang atau apa begitu, kamu dianggap alfa. Kami sampai tegas seperti itu. Jadi pergumulan ini pergumulan semua siswa dan semua sekolah. Jadi guru-guru harus betul-betul kreatif dan harus mengikuti perkembangan penggunaan gadget ini, ya harus bisa melebihi anak-anak. Harus melebihi anak-anak. Jangan sampai anak-anak yang lebih itu ya. Anak lebih pintar. Iya, masalahnya mereka bisa main itu. Mereka ikut pembelajaran. Mereka keluar dari itu fitur dan mereka ada main game. Orang terus kasih tugas apa mereka tidak kerjakan. Terus orang tuanya lihat dia ada di depan ini laptop atau ini HP. Tapi ternyata dia main game, tidak ketahuan sama orang tua. Jadi saya bilang buat aturan itu. Dan begitu ya, kita punya HP ini kan bisa. Iya, bisa. Kita bilang kita ikut, tapi ada main game luar biasa, ya. Dan kita dapati itu, mungkin mereka jenuh juga. Iya. Saya sangat bangga sekali karena sekolah benar-benar mendukung anak-anak untuk menggali mereka punya potensi menjadi lebih yang baik lagi dan berhasil bisa mendapatkan juara sampai ke tingkat provinsi. Itu sangat luar biasa itu. Saya sendiri waktu dengan Malia dengan Remalia itu saya sangat merinding Ibu, saking kagum sekali bahwa anak-anak pada umumnya itu bisa tidak terlalu tertarik dengan sastra, apalagi kemarin pada saya tanya dia punya referensi dari mana, itu dari Syahrir Anwar, dan itu menjadi motivasi dia untuk membuat puisi. Dan mungkin memang bakatnya di sastra juga, dan bukan cuma sastra seperti Ibu ya. Saya dengar dari wali kelas dia selalu juara satu gitu. Itu tanggapan Ibu gimana waktu Malia kemarin menang itu seperti apa Ibu? Ya, saya bangga sekali ya. Pertama saya bangga dan saya tidak bisa membayangkan anak ini akan jadi seperti apa nanti dengan potensi dan kekonsistenan dia dan kerja keras dia, semangat. Saya berani bertaruh bahwa ini untuk nanti 10 tahun mendatang ini dia seperti apa, luar biasa saya. Dan saya merinding sekali juga, bukan itu saya menggigil aduh, ini anak bisa dalam wawancara itu begitu hidup, dan memang hostnya juga luar biasa ya. Ya, jadi sama orang bilang mengalir sekali, mengalir saja. Dan itu setiap orang yang nonton pasti akan bersemangat untuk melihat kalau sudah tonton itu. Baik, saya juga share ke teman-teman saya yang lain, mereka juga bilang, ya ampun masih kelas 9 padahal, tapi bisa tertarik dengan sastra dan juara 1 tingkat provinsi itu. Dan akan termotivasi, siapapun yang nonton akan termotivasi. Akan merasa anak kelas 9 saja bisa, kenapa saya tidak bisa, gitu kan. Jadi motivasi untuk orang-orang lain juga, bahkan orang dewasa seperti saya. Bahkan kemarin saya merasa kayaknya
Remalia lebih cocok di tempat host dibandingkan saya itu. Jadi saya sampai insecure sendiri juga itu waktu itu. Aduh, jadi saya mewakili yayasan sangat bangga, sangat teramat sangat bangga dengan SMP maupun SD Citra Bangsa yang ternyata dianggap sangat siap untuk bisa melakukan proses tatap muka ini, dan puji Tuhan sampai hari ini pun berjalan dengan baik. Dan semoga kedepannya akan semakin lebih baik, anak-anak juga kembali bisa mengeluarkan potensi-potensi mereka yang selama ini mungkin terhambat karena online gitu. Kalau saya lihat hilang keceriaan, keceriaan di sekolah, kita dengar anak-anak mereka tertawa, bersenda gurau, ya sudah tidak ada sekali. Dan sepi-sepi saja gitu kayak di sekolah, sepi-sepi saja. Berarti kalau untuk guru semuanya wajib masuk ya? Wajib semua guru ya? Semua guru masuk. Jadi pembelajarannya guru-guru tetap dari sekolah, anak-anak di rumah gitu ya berarti. Ada anak yang di rumah. Tapi nanti kan selang satu hari kan mereka masuk. Dan waktu pembelajaran walaupun online kan itu secara langsung, ya toh? Ya. Jadi mereka sudah tahu, tidak ada yang merasa terlambat untuk mengikuti pembelajaran. Baik Ibu, terima kasih banyak untuk waktunya. Kita semua berharap ya agar pandemi ini segera berakhir. Anak-anak pun juga bisa antusias kembali, masuk sekolah dengan penuh semangat. Karena saya juga ya kan mereka juga pasti kangen sekolah. Ya kita semua berharap bahwa akan berjalan ke depannya lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya sangat mengapresiasi SMP Citra Bangsa melakukan semua prosedur protokol kesehatan dengan sangat baik, hingga anak-anak pun sangat ceria waktu masuk. Baik Ibu, terima kasih banyak. Kinerjanya juga yang luar biasa sekali, prestasinya anak-anak juga luar biasa sekali. Khususnya SMP Citra Bangsa ini menurut saya paling menonjol. Amin, diberkati. Dan ini kan siswa terbanyak, siswa sekolah swasta terbanyak di Kota Kupang, SMP Kristen. Puji Tuhan sekali bahwa kita mendapat karunia juga dari Tuhan. Tuhan memberikan jalan kita SMP ini seperti ini di kepala sekolah oleh Ibu Ina. Puji Tuhan berjalan sangat baik, sangat lancar. Oke, baik Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Shalom. Selamat pagi. Tuhan memberkati Ibu. Jadi teman-teman, adik-adik, pada orang tua semua yang melihat, mari SMP Citra Bangsa terbuka dengan tangan terbuka akan menerima anak-anak dan akan menggali potensi anak-anak walaupun dengan keterbatasan pandemi ini. Jadi saya harapkan semoga kedepannya SMPK Citra Bangsa bakal lebih baik lagi, menghasilkan prestasi yang lebih baik lagi, dan bisa membanggakan kami juga dari Yayasan Citra Bina Insan Mandiri. Baik, itu aja teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian biar tetap update sama podcast Citra Bangsa. Podcast bermutu dan berkualitas, podcast Citra Bangsa. Dadah.